Oke, sebut aja saya Mr. X. Udah 10 tahun terakhir ini saya nontonin ya drama di dunia trading. Saya udah lihat semuanya. Ada yang hidupnya bener-bener berubah, tapi jujur aja, jauh lebih banyak yang hidupnya ancur lebur. Nah, jadi mari kita bedah tuntas pertanyaannya. Trading ini sebenarnya tiket emas buat jadi kaya, atau cuma tiket sekali jalan ke jurang kehancuran? Pasti tahu kan pemandangannya? Coba deh buka sosmed, isinya apa? Layar hijau-hijau, pamer profit, setir mobil mewah, liburan di Bali. Pokoknya trading itu kelihatannya kayak mesin ATM pribadi. Gampang banget. Tapi, nah ini dia. Ada sisi lain yang nggak akan pernah mereka posting. Jantung yang rasanya mau copot pas market tiba-tiba berbalik arah, keringet dingin ngeliatin chart merah semua, dan kerugian yang ya ditelan aja sendiri diam-diam. Yang dipamerin itu pialanya, bukan darah dan keringet di arena pertandingannya. Nah, ini kan yang aneh ya. Pertanyaan yang sebenarnya logis banget, tapi sering kita lupain gitu aja. Coba pikir deh, kalau emang segampang itu, kenapa nggak semua orang di dunia ini jadi miliarder? Kenapa teman-teman kita yang dulu paling kenceng pamer profit, kok sekarang tiba-tiba hilang, nggak ada kabarnya? Oke, untuk ngerti semua ini, kita harus mundur sedikit. Kita mulai dari ilusinya. Ilusi yang kuat banget, yang bikin kita semua tertarik. Apa sih yang sebenarnya bikin kita nekat loncat ke arena berbahaya ini? Jawabannya, ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Yuk kita coba jujur-jujuran sama diri sendiri. Apa sih yang bikin Anda mulai? Mungkin karena ada utang yang harus dilunasin, atau pengen cepet kaya, bosen sama kerjaan sekarang, atau kena FOMO, takut ketinggalan zaman, lihat teman-teman kok kayaknya profit terus, atau ya simpel aja, cuma ikut-ikutan temen. Coba deh, kenali apa pemicu utama Anda. Nah, ini dia, kenyataan pahitnya. Kenapa penting tahu pemicu Anda? Karena alasan Anda mulai trading itu seringkali udah nentuin gimana akhirnya nanti. Serius, kalau Anda masuk karena panik atau serakah, ya setiap kali Anda klik buy atau sell, keputusannya bakal didasari sama emosi yang sama. Dan percaya deh, di pasar, emosi itu cuma jadi bensin yang membakar habis akun Anda. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita coba intip ke balik layar. Karena gini, Anda itu nggak berantem sendirian di pasar. Di belakang layar itu ada sebuah industri raksasa. Dan catat ini, tujuan utama mereka itu bukan supaya Anda menang. Tujuan mereka adalah supaya Anda terus main, terus trading. Ingat ya, yang Anda lihat di sosmed itu bukan cerita lengkap. Itu cuma highlight reel. Itu iklan. Mereka sengaja milih satu kemenangan paling gede, terus nyembunyiin 10 kekalahan sebelumnya. Jadi seolah-olah menang itu gampang. Menang itu sering terjadi. Padahal, jauh dari itu. Nah, ini dia pemahaman kuncinya. Dengerin baik-baik. Di dunia ini, ada dua jenis pemain. Ada orang yang trading buat cari profit, dan ada orang yang dapat profit dari orang yang trading. Itu dua dunia yang sama sekali beda. Jadi, siapa aja nih yang dapat profit dari para trader? Ya pertama, broker. Mau Anda menang atau kalah, mereka dapat komisi. Lalu ada afiliasi, yang dibayar buat nyari mangsa baru. Terus ada penjual sinyal, yang jualan tebak-tebakan. Dan tentu aja, para guru yang jualan kursus mahal isinya mimpi. Banyak dari mereka itu bukan trader jago, tapi marketingnya yang jago. Oke, cukup ya soal ilusinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak akan pernah Anda lihat di postingan Instagram. Bagian yang dingin, keras, dan jujur aja, brutal. Inilah realita trading yang sebenarnya. Coba lihat angka ini baik-baik. 70-90%. Ini bukan saya yang ngarang ya, ini data resmi dari broker. Ini adalah angka trader retail yang rugi. Artinya apa? Artinya dari setiap 10 orang yang nyoba trading, 7-9 orang bakal kehilangan uangnya. Hancur. Kenapa angkanya segitu gede? Ya karena kita semua, manusia, jatuh ke lubang yang sama. Kena loss, panik. Trading balas dendam buat balikin modal, malah makin hancur. Lagi untung, serakah. Pasang lot gede-gede, overload. Sekali salah arah, langsung habis. Kurang sabar. Baru seminggu udah ganti-ganti strategi. Ini bukan marketnya yang jahat. Ini kebiasaan kita sendiri yang ngehancurin akun kita. Dan ini pil pahit yang harus kita telan bareng-bareng. Gampang banget nyalain market, nyalain broker. Wah, ini kerjaan bandar. Gampang banget. Tapi coba tanya lagi, yang neken tombol buy atau sell itu siapa? Jari Anda sendiri. Jadi, uang yang hilang tuh bukan karena nasib sial. Itu murni hasil dari keputusan-keputusan Anda. Oke. Setelah dengar semua tadi, kesannya trading itu mustahil ya? Enggak juga. Bukan mustahil, tapi cara kita mikirinnya, cara kita ngejalaninnya, itu harus dirombak total. Kita butuh cara main yang baru.
cara yang lebih pinter, bukan cuma lebih berani. Ini perubahan paling mendasar. Tolong buang jauh-jauh mimpi dapat jackpot semalam. Lupakan itu. Tujuan nomor satu Anda di market itu bukan buat jadi kaya, tapi buat bertahan hidup, survival, jangan sampai bangkrut. Itu dulu. Jaga modal Anda seolah-olah itu nyawa Anda. Titik. Terus gimana caranya? Cuman ada 3. 1. Benerin mindset. Anggap aja rugi itu bagian dari biaya bisnis, bukan kiamat. 2. Kuasai manajemen risiko. Ini rem darurat Anda. Tanpa ini, Anda cuma nunggu waktu buat nabrak. Dan yang ketiga, hargai proses. Mulai dengan benar, jangan pengen cepat. Belajar dulu, latihan, bangun fondasi yang kuat. Ingat, trading itu lari maraton, bukan sprint. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Trading itu bisa bikin kaya atau bikin boncos? Jawabannya, bisa bikin kaya. Tapi ini ironisnya. Trading baru bisa bikin Anda kaya kalau Anda berhenti ngejar-ngejar kekayaan itu secara instan. Saat Anda mulai nganggap ini sebagai bisnis serius, bukan meja judi. Anehnya, saat Anda berhenti ngejar duit, justru saat itulah duit mulai punya kesempatan buat datang ke Anda.